Sampaikan dissenting opinion Hakim Saldi Isra, bingung putusan MK berubah dalam sekejap. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dengan dinamika berbangsa dan bernegara sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah. Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Kalau Bapak aja bingung, sangat amat bingung yang kerja di situ di makam keluarga, apalagi kami sebagai warga Konoha, rakyat jelita yang menonton perkara ini, kami seperti kambing conge. Kami tercengang-cengang dan nganga-nganga. Kami bingung. Kok ada perkara yang bisa dikabulkan dalam waktu begitu cepat, hanya beberapa hari. Sedangkan kami tahu bahwa perkara MK biasanya itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, bulanan, bahkan tahunan, karena harus ada uji coba dan penelitian. Apakah feasible? Apakah bisa dilaksanakan? Apakah bisa diterima? Dan apakah masuk akal? Dan apakah adil? Kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu boleh. Kalau putusannya berbunyi begitu ya artinya boleh. Karena apa? Karena putusan MK itu bersifat final. Artinya dia bisa membuat ketentuan lain dari yang ada di undang-undang, yang prinsipnya itu mencoret, sebenarnya bukan membuat. Ada yang mengatakan pembolehan itu norma baru. Ya memang bagi banyak orang, bagi ilmu itu norma baru. Tetapi ketentuan undang-undang dasar, setiap putusan MK itu sudah bersifat final. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Usane wong lagi wae rampung-rampung kok, ya. Kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena banyak yang mengira bahwa ini adalah Makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh, jangan demo,
habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman, supaya kita mahkamah ini paham kenapa itu harus diubah. Karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Nah, ini yang harus dibantu. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Nah, yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Hakim Konstitusi Saldi Isra mengaku bingung atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan perkara nomor 90 PUU 21/2023 terkait usia minimal calon presiden atau cawapres dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Senin 16 Oktober 2023. Pasalnya, lewat putusan tersebut, MK membolehkan orang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan ini dibacakan pada siang menjelang sore hari ini, usai MK menolak 3 putusan batas usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun pada pagi harinya. Berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda atau dissenting opinion ini, kata Saldi Isra saat membaca pendapat berbeda di gedung MK Jakarta Pusat. Saldi menyampaikan baru pertama kali mengalami peristiwa aneh yang luar biasa sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah Konstitusi pada 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun lalu. Peristiwa aneh itu, kata Saldi, saat MK bisa berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 PUU 21/2023 yang diputuskan ditolak tadi pagi, MK secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah wewenang pembentukan undang-undang untuk mengubahnya. Namun di keputusan yang baru, MK mengabulkan bahwa kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres selama masih memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Sadar atau tidak, ketiga putusan tadi pagi tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang, ucap Saldi. MK, kata Saldi, memang pernah berubah pendirian, namun ia menyatakan perubahan MK tidak pernah terjadi secepat yang terjadi saat ini. Perubahan itu pun tidak sekedar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya diberitakan MK menolak 3 permohonan uji materi aturan yang sama yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah. Alasannya, jika mereka mengabulkan gugatan uji materi untuk menurunkan syarat batas usia minimum capres-cawapres menjadi 35 tahun, maka justru merupakan sebuah pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi. Pun akan membuat situasi yang tidak adil bagi warga negara yang sudah mempunyai hak pilih dan dipilih, genap berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin.